still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hasil Timnas Indonesia U19 versus Timnas Kamboja U19 di Piala AFF U19 2024, skuad Garuda menang 2-0. Pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu tanggal 20 Juli tahun 2024 malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0. Kedua gol tercipta di babak kedua lewat Kadek Arel 61 dan Iqbal Gwijangge 86. Kemenangan itu membawa Garuda Nusantara hanya butuh 1 poin untuk melaju sebagai juara grup A Piala AFF U19 2024. Jual beli serangan terjadi sejak peluit dibunyikan. Kamboja punya peluang berbahaya duluan di menit keempat lewat tembakan jarak jauh Bong Samuel yang melambung sedikit saja di atas gawang Ikram Al-Ghifari. Sementara itu, Indonesia agak kesulitan membongkar pertahanan Kamboja. Skema bola mati menjadi pilihan untuk menembus kotak penalti lawan, tetapi hingga menit ke-15 tak efektif. Sejumlah perubahan dilakukan Timnas Indonesia U19 di babak kedua. Hal itu membuat alur serangan menjadi lebih hidup. Namun, lagi-lagi pertahanan ketat Kamboja membuat belum ada peluang berbahaya dalam 10 menit awal. Kans datang di menit ke-56 lewat sundulan Alvarezi Buffon tetapi bola melebar. Semenit kemudian, Arliansyah menjajal peruntungan dengan tembakan jarak jauh yang sayangnya tidak tepat sasaran. Gol yang dinanti akhirnya tiba di menit ke-71, lewat skema sepak pojok, Kadek Arel mampu menanduk bola. Di menit 76, Welber Jardim melepaskan percobaan tetapi upaya itu melebar dari target yakni gawang Matlani. Iqbal Gwijangge akhirnya menambah keunggulan di menit ke-86 memanfaatkan situasi kemelut. Lagi-lagi gol tercipta lewat situasi bola mati kali ini sepak pojok. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Menang 2 kali di Piala AFF U19 2024, Indra Syafri justru banjir kritik dari para supporter Timnas Indonesia U19. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri menjadi bahan kritikan netizen tanah air meski meraih kemenangan atas Kamboja di matchday kedua Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 berhasil mengamankan kemenangan 2-0 atas Kamboja di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu tanggal 20 Juli tahun 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Meski meraih kemenangan atas Kamboja, namun pelatih Indra Syafri justru menjadi bahan kritikan netizen Indonesia. Netizen menilai bila Indra Syafri merupakan pelatih yang keras kepala karena tak mau menurunkan Jens Raven dan Welber Jardim sejak menit awal. Apalagi, pelatih berusia 61 tahun itu juga tidak melakukan perubahan dalam komposisi starting 11 Timnas Indonesia U19. Bahkan, banyak yang mempertanyakan alasan Indra Syafri yang lebih memilih untuk menurunkan Arhan Kaka alih-alih memainkan Jens Raven pada awal babak pertandingan. Keterlaluan kalau Jens Raven sama Welber masih enggak jadi starter di next match, tulis akun @iklilul_, dalam posting Instagram Timnas Indonesia. Pola main membosankan, dikasih tahu ngeyel enggak mau belajar seperti Coach Nova dan STY, sangat jenuh dan membosankan, tulis akun @zahra_darmuji. Banyak netizen yang sepakat bila permainan Timnas Indonesia U19 lebih berwarna sejak masuknya Jens Raven yang menggantikan Arhan Kaka. Selain mengkritik keputusan pelatih Indra Syafri yang tidak melakukan perubahan pemain, netizen juga mengkritik permainan Timnas Indonesia U19 yang dinilai membosankan pada babak pertama.
Erick Thohir belak-belakan alasan menaturalisasi Jens Raven yang diragukan pencinta timnas Indonesia, hingga dikritik tajam karena masih terlalu mentah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pernah berbicara soal alasan menaturalisasi Jens Raven yang kualitasnya mulai diragukan saat bermain untuk timnas Indonesia U19. Jens Raven menjadi perbincangan usai gagal mencetak gol pada pertandingan timnas Indonesia melawan Kamboja di Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia mengalahkan Kamboja 2-0 pada laga lanjutan grup A Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, tanggal 21 Juli tahun 2024. Dalam laga tersebut, pemain berusia 18 tahun ini bermain dari bangku cadangan pada menit ke-45. Akan tetapi, dia gagal mengulangi pencapaiannya di laga sebelumnya saat mencetak 1 gol ke gawang Filipina. Saat menghadapi Kamboja, pemain FC Dordrecht U21 ini gagal mencatatkan namanya di papan skor. Terkait penampilannya di laga kontra Kamboja, suara keraguan atas kualitas Jens Raven mulai bermunculan di media sosial. Netizen menilai bahwa Jens Raven masih terlalu mentah untuk menjadi andalan lini depan timnas Indonesia. Jens Raven belum cukup matang, butuh menit bermain dan konsistensi di klubnya. Pada saat Jens Raven resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada tanggal 27 Juni tahun 2024 lalu, Erick Thohir mengungkapkan alasan menaturalisasinya. Menurut Erick Thohir, kehadiran Jens Raven merupakan upaya PSSI menambah kekuatan timnas Indonesia U19. Sudah pasti saya menyambut baik kehadiran Jens Raven, pemain muda untuk menambah skuad timnas, baik yang U19 ataupun pelapis timnas senior yang memang butuh pemain berkualitas, ujar Erick Thohir dalam keterangan resminya pada tanggal 28 Juni tahun 2024.